Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel saya, Arif Nurnanto. Baik, bagi yang pertama kali datang di channel saya, jangan lupa untuk klik subscribe, like, komen, dan jika kalian rasa video ini bermanfaat, silahkan kalian share. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan melanjutkan pembahasan tentang rumus dan fungsi atau analisis data yang kita praktekkan di WPS Office, tepatnya yang bagian spreadsheet atau lembar bentang ya. Oke. Materi yang akan kita bahas kali ini ada di buku pendamping halaman 51. Tepatnya seperti ini, kurang lebih seperti ini ya. Yang akan kita bahas. Kita nanti sekalian isi pendapatan pajak total pendapatan menggunakan rumus. Petunjuknya ada di bawah itu. Nah, pertama yang kita lakukan adalah membuatnya terlebih dahulu sebelum kita memasukkan rumus ya. Jadi seperti ini. Ini adalah untuk petunjuknya nanti ya. Nah, sekarang kita buat kurang lebih seperti gambar yang saya perlihatkan tadi. Oke. Untuk data penjualan itu kita blok sampai G ya. Lalu kita gabung ya, mana gabung. Oke, pilih gabung, atau kalau di Android di bawah sini sudah ada tulisan gabung, silahkan kalian klik gabung ya. Oke, kita tulis data penjualan. Oke, lanjut. Sekarang untuk CV nya kita blok, lalu kita gabung lagi, lalu kita ketik CV. Sebentar. Oke, Serbanika komputer. Baik, lalu yang di bawah sini adalah jalannya ya. Kita blok terlebih dahulu, lalu kita gabungkan selnya seperti biasa, lalu kita ketik jalan apa itu, Panglima Sudirman nomor 45 Trenggalek, Jawa Timur. Seperti ini. Nah, kalau kita sudah buat seperti ini, untuk CV nya kita besarkan, ukuran fontnya kita buat jadi 14 misalnya, lalu kita bold seperti ini ya. Oke, kalau sudah kita bold seperti itu, untuk bold itu tadi kita gunakan simbol B ini ya. Oke, lalu kita blok biar ke tengah. Sudah diblok, lalu kita ratakan tengah, pilih yang ini ya, yang ya. Oke, sudah ke tengah kan, atau kalian bisa menengahkannya satu persatu. Tengah seperti ini, lalu tengah seperti ini, lalu kalian tengahkan seperti ini, terserah ya. Baik, lalu kita buat tabel. Untuk nomor kita kecilkan, kolom nomor kita kecilkan, nanti kita tulis nomor di sini. Nomor. Lalu nama barang. Ini kurang panjang ya. Kurang panjang, kita panjangkan. Oke, nama barang sudah ini aja. Tidak dapat angka sebagian dari. Oke, siap. Ini. Lalu di sini ada jumlah. Lalu selanjutnya setelah jumlah adalah harga. Harga di sini kolomnya agak lebar, kita lebarkan sedikit seperti ini. Lalu untuk berikutnya adalah pendapatan.
Setelah itu untuk F kita buat pajak 2% ya. Lalu selanjutnya total pendapatan. Oke, kita lebarkan total pendapatannya seperti ini. Sudah, kira-kira kurang ya. Oke, pendapatannya juga kurang seperti ini. Nah, udah kan? Oke, kita tengahkan ya, kita blok. Nah, seperti ini. Lalu kita rata tengah. Pilih yang ini, yang nomor 2 dari kiri atau yang tengah ya. Oke, sudah ke tengah kan. Kalau di Android ini ada kotaknya, ada bingkainya ya, yang tengah ini. Oke, lanjut ke nomor. Untuk nomor, agar lebih mudah pengurutannya, kita ketik terlebih dahulu angka 1 dan angka 2 di bawahnya ya, seperti ini. Kita ketik angka 1 dan 2 seperti ini dulu. Nah, 1 dan 2 kita ketik terlebih dahulu ya kan. Kalau sudah angka 1 dan 2 nya itu kalian blok seperti ini. 1 dan 2 di blok seperti ini. Kalau sudah di blok seperti ini, akan muncul menu di atasnya ya, salin, hapus konten, seperti ini. Cari yang isi. Kalau di Android itu tulisannya isi. Klik isi. Nah, kalau sudah muncul garis panah seperti ini, tanda panah seperti ini, tarik ke bawah ya. Seperti ini. Oh, 8 masih kurang 10. Nah, seperti itu ya. Saya ulangi. Bentar. Buat angka 1 dan 2 terlebih dahulu, lalu kalian blok 1 dan 2, lalu kalian klik isi. Kalau di sini tulisannya isi otomatis, tapi kalau di Android tulisannya, seingat saya, isi ya. Klik isi, lalu tarik ke bawah seperti ini tanda panahnya sampai angka 10. Oh, kalau kelebihan ini bisa kalian tarik ke atas seperti ini ya. Kita sudah buat nomor dengan mudah. Oke, klik sel lain. Oke, atau kita tengahkan terlebih dahulu biar rapi. Kita tengahkan seperti ini. Nah, baru kita buat nama barang ya. Nama barang ini saya besarkan dulu. Nama barang casing, lalu monitor. Berikutnya setelah monitor, prosesor. Setelah prosesor, RAM. Nomor 5 VGA card. Selanjutnya hard disk. Hard disk itu D nya 1 apa 2 ini? 2 kan bisa. Oke. Nomor 7 mouse. Nomor 8 keyboard ya. Lanjut printer. Cartridge. Cartridge itu cartridge. Gini ya tulisannya. Itu kurang G. Oke, sudah. Oke, untuk jumlahnya kita ke jumlah dulu ya. Untuk yang bawah jumlah dan rata-rata itu nanti dulu aja. Jumlahnya di sini ada angka aja 10, 15, 20, 40, 40, 30, lalu 35, setelah 35, 50, 60, 28, lalu 20, pas. Oke, setelah jumlah kita tulis harga. Oke, di sini harga kita buat nominalnya saja. Untuk simbol dan titik 00 yang di belakang itu terakhir aja ya. Kita lakukan di akhir
kalau sudah kita tulis semua ya. Jadi untuk harga di sini 190.000 tidak usah menggunakan simbol rupiah, nanti aja bebarengan. Tulis aja 190.000 seperti biasa, nggak ada titik komanya ya. Lanjut, yang ini 650, maaf, 50, 1, 2, 3. Lalu 550. Ini 550 ini sebenarnya ada ribunya ya. 550.000 seperti ini ya. Ya, itu kurang. Lalu RAM 120.000. Lalu 95.000. Lalu 220 123 50 123. Lalu 45.000 123. Lalu 520.000 itu 23. Setelah 520.000 240.000. Nah, seperti ini. Kalau sudah, maka kita bisa membuat pendapatan. Oke. Untuk pendapatan kita lakukan setelah membuat semuanya dulu ya. Maksudnya untuk jumlah kan belum, dan rata-rata di sini juga belum. Maka kita buat terlebih dahulu jumlah dan rata-ratanya. Untuk jumlah itu ada di sel A16 dan sel B16. Itu jadi satu ya. Jadi kita blok A16 sama B16 di blok, lalu kita gabungkan. Mana gabungkan tadi? Gabungkan seperti ini. Dan untuk rata-rata di sel A17 sama sel B17 kita gabungkan juga ya. Kalau sudah baru kita tulis A16 dan B16 itu untuk jumlah. Lalu di bawahnya adalah rata seperti ini ya. Oke, baru kita buat tabelnya ya. Ingat, tabelnya itu dimulai dari nomor sini sampai yang paling pojok kanan bawah sini. Jadi dimulai dari A5 ya sampai G17. Di blok A5 sampai G17 seperti ini ya. Dari A5 sampai G17 kalian blok, lalu kalian klik, kalian cari simbol seperti ini. Ini ada di nomor 3 kalau nggak salah, kalau di HP Android, di smartphone Android ya. Pokoknya kalian coba-coba yang kotak-kotak ini. Yang jelas cari yang hasilnya seperti ini ya. Misalkan kalian mencoba, kalau sudah baru kita bisa mengisi rumusnya di sini. Rumus pertama kita mencari pendapatan ya. Untuk mencari pendapatan itu didapat dari jumlah dan jumlah dikali harga ya. Kita tahu di sini untuk jumlah ada di sel C6 ya kan. Maaf saya besarkan. Untuk jumlah ada di sel C6, harganya ada di sel D6. Jadi kita klik rumus. Kalau untuk perkalian simbolnya adalah bintang ya. Jadi kita masukkan rumus. Apa yang harus dimasukkan terlebih dahulu? Ya, sama dengan. Setelah sama dengan, kita klik angka 10-nya seperti ini. Lalu kita ketik bintang seperti ini. Lalu kita klik lagi sel yang akan kita kalikan, yaitu sel 190.000 yang berada di sel D6 seperti ini ya. Setelah ini kita klik, kita centang, maka akan keluar hasilnya ya. Berapa ini? 1.900.000 ya. Oke, untuk titiknya tanda bacanya nanti aja ya. Oke, ini untuk mencari pendapatan. Nah, sebenarnya ada cara yang lebih mudah daripada kalian mengetik satu persatu ke bawah sini ya, sama dengan sel di bintang sel gitu kelamaan ya.
kan kita sudah dapat satu yang berhasil ini, dan yang bawah itu memiliki rumus konsep yang sama ya, konsep rumus yang sama seperti yang pertama ini, ya kan, konsepnya kan sama. Kalau yang sel pertama ini 1.900.000 ini kan didapat dari sel ini dikali ini nanti juga ini kali ini kali ini, ya kan. Kalau sama seperti itu, kita tinggal drag ya, namanya drag. Kita tahan. Kalau sudah, tekan isi ya, seperti tadi, isi seperti ini. Kalau sudah, kita tarik ya, kita tarik sampai yang kita butuhkan sampai sini, maka dia akan terisi secara otomatis. Oke, saya ulangi. Hal tersebut syaratnya kita harus sudah mengisi satu rumus yang berhasil ya. Kalau sudah mengisi rumus dan sudah kelihatan hasilnya, baru kita tarik ya, baru kita bisa menariknya seperti ini. Maka rumus yang di bawah akan mengikuti rumus yang di atas atau rumus yang pertama ya, seperti itu. Itu untuk memudahkan. Jadi kita buat satu aja, nanti kita drag ya. Oke, sekarang untuk mencari pajak 2%. Pajak 2% itu rumusnya 2% dikali pendapatan. Oke, kita tahu untuk pendapatan sudah kita dapat nilainya kan. Berarti kita tinggal mengerjakan rumus berikutnya, yaitu rumus mencari pajak. Selalu diawali dengan sama dengan terlebih dahulu. Lalu rumusnya tadi apa? 2% dikali pendapatan kan. Jadi 2% kali, itu menggunakan bintang, pendapatan. Pendapatan di sini adalah 1.900.000 ini. Kita klik seperti ini. Ya, kita klik seperti itu, baru kita centang. Nah, untuk pajaknya sekian. Kita bisa menemukan pajaknya ya. Kita sudah ketemu pajaknya. Kalau sudah, yang bawah kan sama rumusnya, ya kan? Nah, kalau sama, tinggal kita drag. Kita tekan yang 38.000 ini, pajak pertama ini, klik isi ya. Kalau di Android isi, klik isi, lalu ini tarik ke bawah. Seperti ini. Nah, dia akan otomatis terisi sendiri ya. Itu untuk pajak. Lalu untuk total pendapatan. Untuk total pendapatan, lanjut ya. Untuk total pendapatan didapat dari pendapatan dikurangi pajak ya. Pendapatan dikurangi pajak. Nah, pendapatan dikurangi pajak berarti di rumus ini nanti pendapatan dikurangi pajak ya. Kita klik rumusnya, kita ketik rumusnya. Rumus Excel selalu diawali dengan sama dengan rumusnya tadi apa? Pendapatan dikurangi pajak ya. Jadi pendapatan kita klik, ini 1.900.000 ini kita klik, lalu kurang pajak seperti ini. Klik ya, 38.000-nya diklik, lalu klik centang seperti ini. Total pendapatan ketemu 1.862.000. Nah, kalau kita sudah ketemu satu ini, kita tinggal drag ke bawah biar yang di bawah itu mengikuti rumus seperti yang sudah kita kerjakan ini. Kita tahan, lalu kita klik isi ya. Isi kalau di Android. Isi, kita tarik ke bawah sampai sini aja. Maka otomatis akan terisi. Ya. Seperti ini. Oke. Lalu untuk jumlah per kolom ya. Selanjutnya apa ini? Kita mencari jumlah per kolom, menjumlahkan semua data. Ya. Jadi maksudnya di sini kita lihat. Bentar, saya kecilkan dulu. Nah, jumlah yang ada di sini itu menjumlahkan dari semua data ya. Ini kita ada jumlah, kita taruh sini. Yang ini hasilnya didapat dari jumlahnya ini ya, yang saya blok ini. Harga ini yang di sini adalah jumlah dari pendapatan. Kita blok ini
ya. Lalu yang di sini jumlah dari pajak, ya. Yang di sini, oh ini kelebihan ini tadi, ada 0 ini. Sebentar, saya hapus konten. Jadi jumlah itu untuk menjumlah data yang ada di atas ini. Kalau kita isi di sini, maka data yang di atasnya kita jumlahkan, ya. Seperti ini. Untuk jumlah, ya. Untuk jumlah kita bisa menggunakan yang namanya sum, ya. Sebenarnya fungsi sum, average, max ini di materi berikutnya, ya. Tapi saya ajarkan biar lebih mudah dan cepat. Kita menggunakan rumus sum, tulisannya SUM, ya. Oke, kita lanjut. Untuk jumlah, kita ketik terlebih dahulu sama dengan, lalu ketik sum, ya. Sum seperti ini. Oke, misalnya seperti ini. Kalau ada pilihan, cari yang sum, ya. Kalau sudah cari yang sum, kita klik jumlah yang paling atas, lalu kita drag. Sebentar, nggak kelihatan ini. Kita drag ke bawah sampai yang kita butuhkan. Nah, sampai C6 dan C15, ya. Kita drag seperti itu, atau kita ketik biasa C6 titik 2. Titik 2 itu mengartikan sampai, ya. C6 sampai C15. Kalau sudah kita centang, maka keluar hasilnya 308. Kalau nggak percaya silakan kalian kalkulator atau jumlahkan satu persatu, ya. Jadi rumusnya seperti itu tadi. Sum, ya, saya ulangi, sama dengan, kita ketik sum, pilih sum. Nah, kalau sudah, kita drag, ya, kita blok seperti ini sampai yang kita butuhkan. Yang kita blok yang jumlahnya sudah dari C6 sampai C15. Kalau sudah, tekan centang, klik. Nah, seperti ini. Yang sini kan juga sama kan. Nanti ini kan mencari hasil yang ada di atasnya. Dari 190.000 ini sampai 240 ini. Sama halnya yang sebelah sini, 308 ini. 308 ini kan didapat dari 10 ditambah sampai 20 ini, ya. Jumlah dari 10 sampai 20 ini dijumlahkan dapatnya 308. Sedangkan kita carinya kan konsepnya sama. Jadi ini bisa kita drag, isi otomatis, atau kita tahan, ya. Kita tahan, isi, lalu kita drag ke samping. Kalau tadi ke bawah, sekarang ke samping sampai sini. Maka secara otomatis dia akan terisi, ya. Dia akan terisi secara otomatis, ya. Ini tadi rumusnya sum ini, ya, untuk jumlah. Nah, sedangkan untuk rata-rata kita menggunakan rumus average, ya. Untuk rata-rata kita menggunakan rumus average tulisannya. Jadi kita tekan dulu sama dengan, mana sama dengan, lalu average, pilih average. Kalau sudah, baru kita blok lagi, ya, dari yang jumlah tadi. Mana jumlah tadi? Jumlah ini sampai jumlah yang paling bawah, bukan jumlah yang sampai 20 ini, ya. 308 tidak ikut, ya. 308 tidak ikut. 308 kan merupakan jumlah, ya, jumlah yang sendiri itu tadi. Nah, kalau sudah, kita klik centang seperti ini, maka hasilnya akan ketemu average 30,8, ya. Seperti itu. Karena yang samping ini juga sama rumusnya, sama dengan average, dan kita blok dari sini sampai sini,
ya. Kan sama. Kalau sama berarti ini kita tahan, lalu kita klik isi, lalu kita geser. Kalau sudah lepas, dia akan terisi sendiri. Nah, itu untuk mengisi jumlah dan rata-rata. Oke, ini saya lebarkan sedikit. Nah, seperti ini. Baik, sekarang kita buat simbol rupiahnya. Perhatikan, kita buat simbol rupiahnya. Yang tidak menggunakan rupiah kan yang yang kolom C saja kan. Yang ini kan tidak menggunakan rupiah kan. Yang menggunakan rupiah kan yang saya blok ini kan. Nah, kalau yang saya blok ini berarti mudah. Kalian tinggal blok dari 190.000 ini, kalian blok sampai G17 ya. Jadi dari D6 sampai G17 kalian blok seperti ini. Kalau sudah kalian blok seperti ini, mana? Nah, seperti ini. Sudah kan? Kita klik menu sini tadi. Lalu cari yang ini, yang umum di sini, format ini kalian cari, kalian pilih akuntansi, desimalnya ditambah menjadi 2 ya, lalu cari simbol rupiah seperti ini. Kalau sudah, ya sudah, kita kembalikan. Nah, maka akan ada rupiah. Nah, untuk pagar ini dikarenakan selnya kurang panjang ya. Kita panjangkan, maka dia akan nampak. Ya, jadi kalau ada yang pagar-pagar misalnya gini, lupa kok tempat saya pagar-pagar, itu karena selnya kurang panjang ya. Kita lebarkan, kita panjangkan ya. Seperti ini. Baik, ini praktek sederhana ya. Kurang lebih seperti ini. Untuk rumus pendapatan, pajak, total pendapatan itu tadi. Kalian bisa menghiasi atau mempertebal yang harus ditebalkan. Contohnya judul setiap kolom bisa ditebalkan seperti ini. Oke. Baik. Praktek hari ini cukup sekian. Silahkan kalian coba sendiri. Dan jika ada pertanyaan silahkan kalian tanyakan di grup ya. Baik, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.